Karena Mimin juga greget ya. Kenapa Dokter Richard kayak ngotot gitu ya di sini tuh sama abangnya sih? Kamu sudah cari duit sekarang? Saya Sudah cari duit? Mukanya kayak sinis banget gitu ya. Karena kehidupan orang kan berbeda-beda gitu guys. Kamu ya. sudah cari duit Tadi sekarang? bilang abang Rifan, kehidupan kami susah dok. Padahal dia masih kecil loh. Memang dia tugasnya untuk sekolah, tapi tidak semua orang anak yang beruntung di kehidupan orang kaya bos. Ke sekolahnya jual mie, pulang sekolah nanti harus bantuin maknya dorong bakul, dorong untuk jualan sore, pulang ke sekolah baru belajar. Banyak dokter, jadi tolong jangan samakan dengan kehidupan Anda ke waktu dulu kecil. Ya ini kan berbeda-beda, kehidupan orang berbeda. Apa hubungannya dengan pertanyaan saya? Saya bilang kenapa kamu melibatkan Rifan? karena Tuh. Padahal sudah dijawab kan sama si abangnya, kenapa melibatkan Rifan? Kamu sudah cari duit sekarang? saya Sudah cari duit kan? Sudah. Kamu kalau saya sekolahin lagi, kamu mau nggak fokus lagi? kalau sekolahnya yang Nggak mungkin, Mas. oh gitu dok. Kalau sekolahnya misalnya di That's why makanya kita waktu sekolah, Mas, tidak diperkenalkan uang oleh orang tua kita. That's why makanya, Mas, ada peraturan pemerintah, anak umur 18 tahun tidak boleh bekerja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Raja Damani dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang akan menjelaskan mengenai perlindungan pekerja anak. Pengertian anak sendiri adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Nah, di pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jelas dikatakan anak itu dilarang bekerja. Namun kenapa sih tetap ada anak yang dapat bekerja? Nah, pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan selama tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Harus digarisbawahi bahwasannya sepanjang tidak mengganggu perkembangan dari kesehatan fisik, mental, dan sosialnya. Apa sih syarat dari pengusaha yang mempekerjakan anak? Yang pertama itu pasti ada izin tertulis dari orang tua atau wali. Selanjutnya ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali. Selanjutnya ada waktu kerja maksimum 3 jam. Selanjutnya ada dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah. Selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Dan selanjutnya adanya hubungan kerja yang jelas. Dan yang terakhir adalah menerima upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, lalu apa sih bedanya pekerja anak dengan anak yang magang gitu ya? Nah, kalau magang sendiri ada terdapat di pasal 70, yaitu anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Jelas berarti bahwasannya magang ini adalah untuk membantu akademik atau membantu siswa atau mahasiswa tersebut untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas di luar dari tempat yang telah ditunjuk gitu ya. Selanjutnya paling sedikit berumur 14 tahun. Selanjutnya pekerjaan yang dapat dilakukan ada syaratnya. Yang pertama diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang selanjutnya diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Selanjutnya anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Adapun syarat-syaratnya terdapat di pasal 71, yaitu anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat atau minatnya. Namun pengusaha harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali. Yang kedua, waktu kerja paling lama itu 3 jam per hari. Dan yang selanjutnya adalah kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah. Oke, ada nggak sih sebenarnya larangan bagi pekerja itu gitu ya? Pekerja anak ini ada nggak sih larangan-larangan yang berbeda dengan pekerja dewasa? Jelas ada ya teman-teman. Yang pertama itu dari segi lingkungan pekerja ya. Di pasal 72 jelas disebutkan bahwasannya
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja atau buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan. Jelas dikatakan harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja atau buruh dewasa. Selanjutnya, anak juga dilarang melakukan pekerjaan-pekerjaan terburuk yang diambil dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182. Nah, adapun pekerjaan-pekerjaan yang terburuk itu ada di pasal 74, yaitu yang meliputi yang pertama segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, yang kedua segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian. Selanjutnya segala pekerjaan yang memanfaatkan atau menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya ada semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan moral anak. Nah, jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan moral anak ini pun ditetapkan dalam keputusan menteri. Selanjutnya, anak yang bekerja di luar hubungan kerja akan mendapatkan penanggulangan oleh dinas terkait ya, oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Terdapat pada pasal 75 yang menjelaskan bahwasannya pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Dan yang kedua adalah upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Baik rekan-rekan sekalian, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perlindungan pekerja anak. Semoga menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.